Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Yusrotul Nurmawadah, Aulia Rahma, dan Wahyu Setiono. Kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai metodologi dakwah dan sikap dai. Yang pertama akan disampaikan oleh Mas Wahyu. Kepadanya dipersilahkan. Saya Wahyu Setiono dengan NIM 191710 dengan NIM 1917101179 akan menjelaskan mengenai metode. Pertama yaitu dari segi bahasa. Dari segi bahasa, metode berasal dari dua kata, yaitu meta yang berarti melalui dan kata hodos yang berarti jalan atau cara. Jadi metode adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu mengenai metodologi. Metodologi sendiri terdiri dari kata metode dan logos yang berarti ilmu. Jadi, metodologi ialah suatu ilmu yang membicarakan suatu cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu. Secara etimologi, bahasa perkataan dakwah berasal dari kata kerja da'a yaitu dakwatan yang berarti mengajak, menyeru, memanggil, dan mengundang. Maka dapat kita simpulkan bahwa metodologi dakwah adalah ilmu yang membahas tentang hal-hal atau metode-metode yang harus dilalui atau dipakai untuk mencapai tujuan dakwah yang diinginkan. Perkenalkan, nama saya Yusrotul Nurmawadah, saya dari kelompok 6 kelas 3 BKID. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sikap dai. Dai adalah orang yang mengajak kepada orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui tulisan maupun lisan, perbuatan, pengamalan ajaran Islam, atau menyebarluaskan ajaran Islam, melakukan upaya perubahan ke arah kondisi yang lebih baik menurut Islam. Sikap dan tingkah laku dai merupakan salah satu faktor penting atau salah satu faktor penunjang keberhasilan dakwah. Masyarakat sebagai suatu komunitas sosial lebih cenderung menilai karakter dan tabiat seseorang dari pola tingkah laku keseharian yang dapat dilihat dan didengar. Menurut Faizan dan Mukhlis Effendi, sikap-sikap ideal yang harus dimiliki oleh seorang dai yaitu yang pertama, berakhlak mulia dan memiliki budi pekerti yang mulia dalam seluruh perkataan dan perbuatan. Yang kedua, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani, menjadi tauladan atau figur kreatif, inovatif, dan memotivasi secara positif. Yang ketiga, warak dan wibawa. Warak adalah menjauhkan perbuatan-perbuatan yang kurang berguna dan mengindahkan amal soleh. Sikap ini dapat menimbulkan kewibawaan seorang dai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya telah dijelaskan ya teman-teman oleh kedua rekan saya yaitu Wahyu dan Yusratun tentang apa itu metodologi dakwah, apa itu sikap dai, dan bagaimana sih sikap dai yang ideal untuk berdakwah. Nah, kali ini saya Aulia Rahma dengan NIM 1917101155 akan menyampaikan tentang macam-macam metode dakwah Rasulullah SAW. Baik, langsung saja. Yang pertama ada metode bil hikmah. Metode ini bisa juga dimaknai sebagai metode dakwah dengan kebijaksanaan atau tindakan yang baik dan tepat. Menurut Mufti Ali, cara hikmah yaitu kesanggupan para dai untuk menyiarkan Islam dengan mengingat waktu dan tempat serta masyarakat yang dihadapi. Artinya, dalam berdakwah, seorang dai harus bisa memahami dan memperhatikan situasi dan kondisi mad'unya atau objek dakwahnya, sehingga materi yang nantinya akan disampaikan bisa lebih mengena dan lebih mudah dipraktekkan oleh mad'unya tersebut. Adapun yang Rasulullah SAW contohkan diriwayatkan oleh Bukhari, yang mana suatu hari Rasulullah SAW ini mengutus
Mu'az bin Jabal untuk pergi ke Yaman. Lalu Rasulullah bersabda kepada Mu'az, apabila Mu'az menemui segolongan ahli kitab, maka sampaikanlah kepada mereka tentang Tuhan, tentang Rob. Lalu jika mereka menerimanya, sampaikanlah tentang kewajiban mereka untuk menunaikan sholat 5 waktu. Lalu setelah mereka menerimanya, sampaikanlah kepada mereka tentang kewajibannya untuk membayar zakat, puasa, dan lain sebagainya. Oke, lanjut ya untuk metode yang kedua, yaitu ada mau'izah hasanah. Metode ini bisa diartikan sebagai metode dakwah dengan tutur kata yang baik, yakni berupa nasihat-nasihat, anjuran, atau didikan-didikan yang mudah dipahami. Mengapa dengan mau'izah hasanah? Karena para ulama dan Rasulullah sendiri juga meyakini bahwa jika kita berdakwah dengan tutur kata yang baik, tutur kata yang lembut, dengan nasihat-nasihat, maka dakwah itu akan lebih mudah menyentuh hati para mad'unya, para objek dakwahnya. Namun, agar kata-kata seorang da'i ini diikuti oleh mad'u, maka hendaknya seorang da'i juga memberikan contoh yang baik kepada mad'unya. Karena seperti yang kita ketahui ya, seperti yang kita yakini juga, berdakwah menggunakan tindakan atau memberikan contoh yang baik itu lebih manjur daripada dakwah menggunakan lisan itu sendiri. Karena dengan dakwah menggunakan tindakan ini juga berarti dai itu tidak jargoni atau tidak hanya mengajar, namun juga dia mengamalkan apa yang dia berikan, apa yang dia syiarkan kepada mad'unya dan diterapkan kepada dirinya sendiri. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke metode yang ketiga, ada mujadalah. Metode ini digunakan apabila ada pertanyaan atau bantahan dari objek dakwah atau mad'u. Maka jawablah pertanyaan atau bantahan tersebut dengan pernyataan yang baik. Berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik, agar bisa memuaskan si mad'u yang bertanya tersebut atau mendebat. Adapun dalam menjawab pertanyaan atau berdebat dengan objek dakwah, haruslah memperhatikan tingkat kecerdasan mereka. Dalam artian kita harus menyesuaikan jawaban kita dengan tingkat pengetahuan mereka gitu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam suatu hadis yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW pernah ditanya, amalan-amalan apa yang lebih utama? Rasulullah menjawab, iman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu kemudian ditanya lagi, selanjutnya apa? Rasulullah menjawab, jihad di jalan Allah. Lalu dikatakan lagi, selanjutnya apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, haji yang mabrur. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut dapat kita ketahui bahwa ketika ada orang yang bertanya, ketika ada nih sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, Rasulullah menjawabnya dengan singkat, lalu langsung to the point, dan menjawab pertanyaan itu dengan jawaban yang memang sesuai dengan pertanyaan tersebut, tidak melebar kemana-mana, tidak menjalar kemana-mana. Yang mana nantinya ketika mungkin ya kita menjawab suatu pertanyaan dengan melebar kemana-mana atau menjalar kemana-mana, akan dikhawatirkan nantinya malah orang yang bertanya itu malah tambah bingung dan tidak mengetahui apa sih inti dari jawaban kita itu. Seperti itu teman-teman. Yang mungkin sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan karena itu merupakan kesalahan saya sendiri sebagai manusia, sedangkan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, nun wal qalami wa ma yasturun, albirru man ittaqa fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.